Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa ketemu lagi. Kita masih bisa dikasih kesempatan sama Allah, diberikan kesehatan selalu sehingga kita masih bisa ketemu, masih bisa berjumpa, bersua, saling menyapa satu sama lain ya. Saya ucapkan selamat datang untuk seluruh orang baik yang ada di sini tanpa terkecuali yang sudah gabung di grup Rumah Orang Baik ataupun yang sudah sempat bergabung di WhatsApp, kemudian di IG, DM IG, kemudian email dan juga di Facebook. Terima kasih banyak loh ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semakin berkembang meskipun ya naik turun. Saya sih nggak ngerti kenapa udah 3.100 tiba-tiba 3.080, 3.700, 3.070 gitu. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena dulu waktu pertama kali saya 1 bulan kan pesat ya 2.000 lebih. Jadi sekarang saya rasa mungkin ya Allah lagi ngerakin hati orang buat turunin dulu semangat apa enggak nih, turunin dulu terus semangat apa enggak nih sih terus kalau subscribernya saya turunin gitu ya. Oke. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Tapi karena ini khusus segmen Cermal, ini akan kita tayangkan di segmen Cermal. Jadi saya ucapkan dulu selamat malam, selamat beristirahat untuk yang sudah mulai beristirahat. Selamat bekerja untuk yang sudah baru saja mulai bekerja. Semoga kalian selalu sehat, diberikan kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Sehat, berkah, barokah, kemudian jadi umur yang berkah. Amin ya Allah. Selamat malam untuk semua subscriber yang baik hati yang ada di Rumah Orang Baik tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke yang ada di Indonesia. Saya nggak bisa sebut satu-satu ya namanya kalau di absen karena sudah ada yang komplain. Mas Tulus, sebutkan nama kotanya saja, jangan disebut nama orangnya karena kalau itu terlalu panjang. Kasihan Mas Tulusnya. Opening saja butuh 5-7 menit hanya untuk Mas Tulus sapa-sapa. Tapi kan gimana ya? Anggap saja ini radio, sebenarnya radio untuk kalian bertutur sapa, saling bertukar pikiran, kemudian bersalam-salam sapa. Nggak masalah, aku baik-baik aja. Oke, semangat untuk yang sudah mulai bekerja ya. Selamat malam untuk semua yang sudah dari pagi sampai malam, udah mulai waktunya beranjak tidur, menikmati suasana malam yang ya agak bisa dibilang hari ini melelahkan Mas Tulus ya. Ada yang hari ini berkah Mas Tulus, alhamdulillah dapat rezeki banyak. Ada yang alhamdulillah Mas Tulus agak sedikit sepi usaha hari ini. Tapi nggak apa-apa ya, semua sudah Allah yang ngatur. Allah yang memiliki kehendak, Allah yang memiliki wewenang untuk memberikan kita rezeki. Kira-kira mau dikasih banyak atau sedikit? Seperti itu. Oke, saya ucapkan selamat malam untuk semua subscriber yang sudah subscribe. Terima kasih banyak. Untuk yang belum, saya minta supportnya buat di subscribe dan juga dihidupkan loncengnya ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe dari Papua, Makassar, Kendari, Palu, kemudian dari Surabaya, Sidoarjo, Banyuwangi, Mojokerto, Tulungagung, terus Jogja, Wonogiri, Boyolali, Mbak Mei kemarin. Wow, luar biasa ceritanya ya. Pak Sam yang di Papua, Cermalnya kemarin bikin semua orang yang di grup itu bergejolak sampai grup tuh sepi banget, nggak ada yang nonton gara-gara fokus ke Cermalnya Pak Sam. Padahal Cermalnya itu ya kita bikin lucu, sedih, lucu lagi gitu ya. Tapi ternyata banyak yang suka segmen yang seperti itu. Oke, tidak masalah. Tapi setidaknya itu memberikan cerita, kemudian bisa memberikan semangat bagi Anda semua. Aduh, belum dimatiin ya ininya. Oke. Untuk yang ada di mana tadi, Jogja sudah, Bandung, Ciamis, Bogor, Cianjur, Jakarta juga banyak di Jakarta, Tangerang, terus ada di Lampung, Mas Suji itu ada Mas Ilham, terus Mas Wijayadi di Lampung juga, Mbak Sari juga di Kota Bumi Lampung, terus ada yang dari Waikanan, halo Waikanan, Tulang Bawang, Rawajitu, semuanya tanpa terkecuali. Terus ada di Padang, Jambi. Terus Pekanbaru, Mas Budi juga ada di Pekanbaru. Kemudian ada yang dari Padang, udah belum Padang? Udah ya. Bengkulu, Medan, Polewali Mandar juga tadi belum saya sapa ya. Untuk yang di Cikampek, halo Cikampek, Bekasi, Cikarang. Ada juga yang dari, aku tuh kalau udah begini suka blank boy, suka blank. Sedangkan bukunya nggak tahu di mana nih. Aku cari-cari nggak ketemu pas mau live tadi. Hari ini kita bakal ngobrol lagi. Kita bakal berbagi cerita dengan seseorang di ujung telepon. Biasa via telepon saja lah, biar lebih enak, lebih santai, lebih simpel. Pokoknya semuanya yang sudah saya sapa dari Sabang sampai Merauke, Tegal, Cilacap,
Duh, ntar Mas Arya ngamuk lagi, dia kan orangnya agak-agak gimana gitu ya. Nanti takutnya kalau dia nangis makan lompong susah saya. Mbak Eni, siapa Mas Arya yang punya Tegal. Terus buat Mbak Christine yang di Surabaya, mudah-mudahan tetap di hatiku, asik. Buat Mbak Asri yang ada di USA di Los Angeles, halo Mbak Asri, sehat selalu. Buat Mbak Yuni yang di Jerman, terus ada yang di Bahrain, ada yang di Jeddah, Arab Saudi, Hong Kong, Makau, halo yang di Hong Kong. Terus yang di Taiwan, Taipei, Mbak Yanti, Mbak Siti Aminah, Mbak Haryanti, halo di Singapura, Malaysia ada Mas Ahmad, Firdaus di sana, dan juga kakakku, Kak Aziza yang dari Brunei Darussalam. Pokoknya semuanya yang dari Sabang sampai Merauke, yang dari luar negeri sampai yang baik yang memang asli orang sana maupun yang Mbak Ngatinem, halo Mbak Ngatinem yang di Jerman. Pokoknya semua yang dari Indonesia sampai luar negeri yang sudah subscribe channel ini, aku doakan buat kalian semua yang di luar negeri dulu ya. Mudah-mudahan berkah selalu diberikan, lancar rezeki, amin ya Allah. Diberikan kesehatan selalu, amin ya Allah. Diberikan kemudahan segala urusan baiknya, amin ya Allah. Kemudian diberikan lancar untuk segala urusan baiknya, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para TKI TKW, saya yakin Anda semua diberikan kemudahan sama Allah, amin. Yang ada di seluruh Indonesia juga diberikan, mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu, rezeki melimpah, berkah barokah, dan yang pasti diberikan kelancaran untuk segala urusan baiknya, amin ya Allah. Oke, jadi sebelum saya langsung live by phone ini, kemarin kan ternyata antusiasnya luar biasa ya. Jadi saya sudah sediakan ini beberapa nih contoh saja ya. Tapi hati-hati guys, ternyata saya baru dengar dari distributornya. Oke, ini minyak ekstrak daun bidara. Jadi distributornya saya nggak ada. Ini sorry. Ini saya nggak ada ininya. Saya nggak ada endorsement dari PT-nya. Tapi saya ini kebetulan yang jualan kan teman saya. Teman saya punya toko herbal yang menjual produk-produk begini, dan di Tokopedia maupun di Bukalapak itu ada yang harganya hanya 18.000 sampai 15.000 rupiah. Bentuknya sama begini, kotaknya sama begini. Tapi sorry, menurut info yang saya dapat dari teman saya yang bekerja yang menjual ini, karena untuk harga resminya untuk dari PT-nya sebenarnya 120.000. Kemudian jatuh di mereka, saya kemarin dikasih berapa ya? Saya sih jualnya 180 ya. Saya jualnya 180, saya dapat 20.000 per ininya. Itu pun belum saya gantiin ongkir dari Cikarang ke sini. Biasa pelit yang ngirim barang. Oke. Jadi boleh kalian pesan ini lewat saya, bisa langsung DM di Instagram. Tapi untuk saat ini kloter yang ini sudah habis. Untuk saat ini kloter yang sekarang sudah habis. Ya, ini sudah habis, sudah tidak ada lagi. Jadi kalau misalnya kalian mau ini, DM dulu, inden dulu, karena barangnya kita harus pesan. Kalau mau cari yang di Tokopedia yang lebih murah, monggo silakan. Saya enggak melarang Anda, tapi saya hanya menawarkan saja. Kalau tertarik ya monggo ya. Ya lumayan lah, saya dapat 20k per unit. Kalau saya jual 210 ya dapat 200.000 ya toh. Tapi untuk yang saya kirimkan ini, untuk yang ini harus DM dulu sama saya, harus ngobrol dulu sama saya di chat ya, sebutkan nama kemudian nama. Jadi saya akan coba berikan sedikit doa yang saya tanamkan di sini untuk bisa lebih bagus lah istilahnya gitu. Tapi ya dikabulkan atau tidaknya doanya itu urusan Allah. Bukan urusan saya. Mudah-mudahan dikabulkan. Oke? Oke. Sudah sapa-sapa, sudah ngobrol. Kira-kira Cermal hari ini bakal ngomongin apa, tapi kita bakal langsung live by phone lagi dengan seseorang di ujung telepon sana, karena beliau sempat curhat sama saya soal begini, tapi makanya saya akan coba hubungi dulu. Saya akan coba hubungi beliaunya. Kira-kira ada cerita, ada kisah apa sih yang bisa kita pelajari dari beliau. Beliau ini adalah seorang wanita TKW yang sekarang bekerja di luar negeri. Assalamualaikum orang baik. Assalamualaikum orang baik. Selamat pagi. Waalaikumsalam orang baik. Oh, di sana pagi ya? Di sana jam berapa? Masih jam setengah 11. Oh, di sana jam 10.23. Di sana setengah 11, di sini setengah 10. Oh, berarti selisih sejam doang ya? Ya, 1 jam aja kalau dari sini. Jadi kita bilangnya selamat malam, karena ini nanti buat acara malam. Oh ya, selamat malam, good evening. Oh, bahasa guys. Inggris. Oh yes, oh no, no smoking. Iso ku gur kuwi tok rek. Iya lah, ya orang kok doain lah, aku ya iso yes no ora no. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi kan lagi nganggur ini ya?
Iya, tadi kan sekarang kan hujan terus gitu loh. Jadinya mau pergi keluar belanja shopping tuh nanti Oh, dulu lah jam-jam 11 oh, kalau udah. keren loh. Pas di telepon tak briefing sebentar gini. Nanti lah Mas Tulus saya shopping jam 11. Hah? Shopping coy. Nggak taunya belanja buat Shopping, pas shopping supermarket maksudnya itu bukan big shopping belanja baju bukan. ternyata belanja untuk Biasa. kebutuhan rumah. Yes, Oke. Dengan ya Mbak siapa di mana sih? Begono. Ya aku Haryanti, ya panggil aja Mbak Yanti podo ae podo si anu sapa Mbak Yanti sing Mbak Yanti ketoke yang kae. di Taipei. Hmm, Mm-mm. tapi apa saya plus 88 tuh kayaknya Bangladesh dia punya negara code-nya ya bukan? Kok dia Bangladesh sih? Mbak Yanti itu di Taipei. Oh, ada lagi dan yang plus 88 nomor apa itu? Nomor Taipei. Nggak tahu. Aku nggak ngerti. Cuman setahu aku Mbak Yanti di Taipei karena dia sering Oh, ngobrol oke sama oke. aku. Oh, paling udah ini udah pindah kali ya. Oh ya nggak tahu deh. Siapa tahu dia berpindah Hmm, dari Bangladesh ke Taipei atau dia punya selingkuhan orang Bangladesh. Kok harus ditanyakan itu. hati-hati loh Mbak. Soalnya kan di Singapura banyak Bangladesh yang mengincar TKW. Hati-hati. Nah, akeh, akeh. Tapi sama nggak Sing tergoda toh? pacaran, sing pacaran, sing gendaan, sing rapi yo akeh Oke. banyak Ada yang yang udah ada yang nikah, jadi kaya, ada yang dimanfaatkan malah jadi kere juga ada ya. ada, Oke, ada oke. aja lah. Nanti kita ngobrol soal itu. Cukup sekarang Oke. fokuskan hati saman buat Pak Samin tok wis. Jangan buat siapa-siapa. Mesti nyantol tenan aku. Nyantol tenan. Mbak Yanti tinggal di mana di Indonesianya? Saya di Bekasi. Di Bekasi, tapi logatnya ngomongnya Jawa ya? Lawang Jawa aslinya Bapak Wonogiri, Ibu Tegal loh. Aku Walah. Jawaku cek urung iso ngilang, tapi isone bahasane kasar aja, cuman yang kromo injil bahasa halus tuh nggak bisa Nggak saya. apa-apa, yang penting. Pleketat, gitu. Oh, tidak masalah. Yang penting jangan pleketat tok. Kudu nek pleketote ya. Nek kau pleketat nggak enak. Mbak Yanti usia berapa Mbak Yanti sekarang? Saya tahun 82 ya. Oh, wis tuwek rek. Piro saiki Wes berarti? tuwek lah aku. Kurang lebih sudah 40. Jalan 38. Oh, Loh, belum. jalan 38. Oh, 3. Yo mau diomong itu wong dinom-nom ke. Tua jiwane cek enom loh, cek muda loh. Alhamdulillah. Hai. Panteng cocok karo Pak Hai. Samin. Pak Samin tua jiwane muda. Kalau Pak Samin ki wis tua Guyon. jiwane tua. Ah. Gimana Mbak semalam Guyon. nonton Cermalnya Pak Samin nonton nggak? Nonton ya Gimana? lucu-lucu geli-geli piye gitu loh. Satu kata buat Pak Samin. Mm-mm. Ya lucu-lucu geli-geli piye ngono loh. Tua-tua keladi makin tua makin jadi ya. Oke, Mbak Yanti usia 38 tahun dari Bekasi. Sekarang kerjanya posisinya di mana? Ini Singapura saya. Oh, di Singapura. Sudah berapa lama di Singapura, Mbak Yanti? Singapura ki jane aku udah tahu iki 16 tahun lah. 16 tahun. Yang paling lama majikan yang ini, yang orang Perancis ini. Oh, gitu. 16 tahun nggak pernah mulai apa gimana? Nggak pernah pulang berarti di situ? Lah, ngawur ada mulai sapa sing kuat. Ya mulai kadang setahun dulu 2 tahun sekali, tapi sekarang udah setahun sekali. Tapi ini aku kayaknya udah 3 tahun deh belum pulang. Di Singapura Makanya cuma mau pulang sejam ini doang. Iya, tapi kan memang aturannya begitu. Ada yang 2 tahun baru pulang. Tapi kan aku minta sama bos kan setahun sekali. Nandang kahanan. Sopo sing Suaranya enak men toh ya adem aku. kehilangan. Aku ki kulkas apa piye? Adem. Tapi kapan-kapan kalau aku main ke suaranya Singapura tenang. boleh kali ya, Mbak? Ya? Kalau main ke Singapura aku boleh kali ya kita meet up di sana ya. Boleh. Boleh tak? Apa kalau misalnya ke Singapura kan harus ada sponsor. Kadang kalau Indonesia kayaknya bisa sih dari Batam aja keluar masuk bisa kok. Maksudnya harus ada sponsor piye itu? Biasanya kalau yang ke dulu kalau orang mau ke Singapura tuh kan harus ada duit tunjuk gini itu dulu lah. Tapi sekarang aku tengok orang Batam tuh cepet banget sih keluar masuk. Iya, bebas katanya ya. Oke, Penting Mbak kan Yanti, bisa ada- sebelum aku nanya lebih Oke. jauh lagi, mau sapa-sapa nggak buat teman-teman yang di rumah orang baik?
Iya, sapa-sapa ning orang baik lah, say good morning, asal sing waktunya beda ya good afternoon apa good evening gitu ya. Selamat Mhm, pagi, selamat siang, selamat sore, mhm, apa malam enek apa orang kono mbuh ora ngerti iya. langsung aku ngeliatin orang-orang baik iki lek apa itu guyu dhewe ya kekeh dhewe ya. Kadang-kadang ke handphone-ku tak deleng ngono tok iki aku ya karo kerja lah piye nanggep ya. Mhm. Kadang guyu tok dhewe ae. Engko tahu-tahu SMS sudah 200, 300, astagfirullahaladzim. Oh, berarti gila sampean. Nah, Lah guyu dhewe? lah iya guyu dhewe. Lucu-lucu piye ngono, ya Allah bocah-bocah aku yang ngono tok Ya toh. udah Ya kalau disapa-sapa. ada Masih waktu ada ya yang inget nggak? ikut-ikutan tapi hah? Masih ada yang inget nggak namanya siapa aja? Siapa tahu mau sapa-sapa. Ayo tak kasih Oh kesempatan. ya iyalah, enek Mbak Sriatun, enek sapa Mas Taufik, sapa ya Nggih. Pak Sam kuwi kan gaene ngogombal-gombal kan dia rajane gombal toh. Haha, terus? Sapa ne ya Mbak Yanti kuwi yang Taipei, Mbak sapa ne si apa Nisma, sapa Mhm. Nisma kuwi something and then sapa ne akeh lah Firdaus, sapa Mas ne Ahmad Firdaus, Ilham, Ilham, sapa terus ne kuwi ya sapa ne ya, Taufik. Taufik, ya wis kon Heeh. dia lah pokoke nggak ada kecuali wong akeh man ya. Mbak Yanti, Kuwi lek sing waktune ngrumpi-ngrumpi ya monggo wae ya lah. saiki sik do ngrumpi awake dhewe kan dekne udah ngerti lek dhewe sik live saiki. Dia Heeh. mereka tidak tahu karena aku ndak pamit juga Toto sudah bikin live aja, sudah bikin video. Sing Pak Samin kuwi sapa sok Samin lho Radwan Gombal, Tami Gombal Mekio rajane gombal. Ada mungkin ada pesan atau saran apa buat grup kita? Ya, lek grup kita ya aku ngarani oke-oke wae ya, maksudnya itu bagus sih, lucu-lucu lah, itu untuk buat stres, kalau Mhm, curhat boleh lah kan saling ngasih masukan, mhm, ngasih pendapatan tuh bagus, kayak kayak seduluran gitu. Jadi kalau mhm. misalkan ada yang bercandanya kelewatan gitu ya jangan diambil hati, Jangan biasalah itu baper, kan biasa tempat orang aja. ngerumpi. Heeh. Baper aja jangan baper, biasa aja kali Kan gitu, ada nggak ilmu usah juga di situ ya, banyak yang suka share-share iya, jadi kan. kan kayak saya saling saling tuker itu ilmu ilmu apa, ilmu guyon, ilmu Mhm. gombal, ilmu barang-barang lah, Ilmu kanuragan, ilmu silat, ilmu Kang Ali Chen. kanuragan, pencaksilat, Jawareng itu kan kerjaannya ada aja yang dia omongin sama dia kan. iya, itu Heeh. jawarannya itu situ kan. Jawareng ya? Iya Jawareng, aku lupa ya Jawareng ada, Mas Jawareng itu pokoknya dia jawara di grup kita. Kalau yang suka jaga malam itu Mas oh Taufik udah jelas-jelas dia emang security. Sama Mas Ahmad oh, Firdaus kalau malam pasti dia yang jaga grup. nggene ngopi karo ngerokok kebal kebul lho. Gitu Mas Taufik namanya. Oh iya Taufik. Heeh, kayak Mbak Ya sing kakek sih, jadi kan aku ketinggalan chatnya kadang-kadang kan, tahu-tahu udah banyak banget, udah males nge-roll lagi gitu loh. mhm, 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 mhm. Mbak Yanti, Gitu ya. sejak usia berapa kerja di luar negeri? Aku sejak usia piro ya? Selalu tahun berapa tuh Tenet masih umur waktu masuk ke Singapura ya, kita Mhm. kan umurnya nggak boleh di muda, nggak boleh muda gitu. Jadi aku umur tuh di paspor tuh tahun 79 loh, dituakan umurku supaya bisa masuk Singapura. Padahal 82. Jadi aku sekarang sebenarnya 82, jadi aku dituakan berapa tahun gitu, ya udah biarinlah Mhm, paspornya sampai sekarang pun tahun 79. mhm. Nah, lepas tuh aku kayaknya umur berapa ya, udah lali aku saiki umur piro ya Allah. Aku ning Singapura kan 16 tahun dikurang umurku piro saiki 38 ngono lho. Mhm. Ya gitu dah pokoknya. Gitu. Wah, Ya males ngitung. segitulah. Lah ya 38 kurang piro, 38 kurang Dari 16. gadis sampai punya suami atau memang sudah punya suami baru Oh kerja? enggak, saya dari janda. Dari janda. Aku udah ngitungnya aku janda loh, karena aku pisah sama suami aku tuh apa sekarang pun pisah tapi belum resmi secara negara Oh gitu. gitu loh. Jadi berapa kali nikah Mbak Oh, Yanti? lah belum satu kali itu doang. Satu kali itu doang. Jadi sebenarnya Iya, posisinya sudah menikah di Indonesia, kemudian posisinya tidak cerai secara Indonesia secara hukum dan agama atau secara agama dulu sudah iya cerai sebenarnya? kayaknya secara agama sudah talak lama seorang berapa tahun ya anakku ya ora dingoni ya toh. Nggak dikasih Yo, tapi nafkah. secara agama, secara Islam ya, secara Islam tuh aku udah nggak inilah, udah Oke. nggak ada hubungan Jadi gitu. setelah istilahnya anggaplah kita pisah ranjang dulu lah selama di Indonesia itu jenengan memutuskan diri untuk pergi ke Singapura. Ya, Sampai Singapura sekarang di pertama Singapura tidak Malaysia. pernah kemana-mana.
Ya dulu pertama sekali kan gini ceritanya, aku pengen ngerubah nasib dulu di Malaysia kan, ke Mm-mm. Malaysia. Aku bilang laki, jadi aku tinggal di Malaysia tuh 2 tahun, gitu, Mhm. 2 tahun, 2 bulan tuh nggak dibayar loh. Kerja, tapi kerja di sana bukan? Iya, Oh. iya kerja, kerja 2 tahun nggak dibayar. Aku balik dari, aku punya pikiran kenapa ya, gini Kak. Jadi aku pulang, pulang tuh wis guys, tonggo apa, tonggone mulute tonggo ya, Mhm. mulut tetangga tuh ini tuh ternyata ya feelingku bener lah, bojoku ya diganggu orang lah gitu. Mhm, mhm, mhm. Terus akhirnya sampai Gitu. Jadi sekarang aku di Singapura dan nggak pernah berubah tempat, maksudnya nggak ke Taiwan, nggak kemana, Eng memang cuma Singapura tok. enggak, aku di itu ya Singapura ae, Mhm. Singapura wis suwi kan. Kalau boleh tahu Mbak Yanti, piye ceritanya kok bisa suami sampai, maaf, kondisi keluarga bisa sampai putus, dan itu sudah berapa tahun yang lalu? Udah 16 tahun juga posisinya. Oh iya, udah umur dari anakku umur 7 tahun apa 8 tahun ya anakku wedok, Hmm. kayak anakku perempuan tuh. Jadi sampai sekarang 7 tidak tahun, ada 8. komunikasi apapun, sudah. Iya, dulu terakhir aku komunikasi tuh katanya, apa, itu dia punya cewek telepon aku, nomorku masih masih yang lama. Mm-mm. Dia ceweknya Mbak, dia bilang gitu, "Aku temannya Mas Ari," katanya dipanggilnya itu Mas Ari Mm-mm. gitu. Kan nama sebenarnya kan Sumari, suami aku tuh, mantan Mm-mm. suami aku tuh. Dia bilang gini, "Mas, Ari tuh Mas Ari apa mau apa kalau sampean dia masih sayang sama Mbak," dia bilang gitu. Mhm. "Kalau Mbak apa izinkan dia, maafkan dia, dia mau Mhm. balikan lagi." Aku bilang ya lakonnya lah aku nggak iso terima dia lagi. Aku juga nggak ada niat untuk kembali, aku bilang Mhm. itu aja. Dan Udah sampean lek pamane dia mau katanya Mas Ari mau berubah, Mas kuwi itu mantan aku punya bojo itu. Mhm. Mau berubah katanya, menyesalin itu, wis lah nggak ada yang perlu sesali, wis anu wis tak maafne ya kamu mau kawin ya mau nikah ya nikah aja lah Mhm. gitu. Oke. Akhirnya sampai Tapi sekarang, posisinya dia tuh belum belum cerai sama aku loh, udah mau minta kawin tuh ceweknya itu. terus sekarang sudah menikah kah suaminya? Kak jarene katanya ada yang ngomong sama aku, katanya udah kawin Mbak, baru punya anak itu baru berapa bulan kemarin dia bilang. Kalau dia Itu menikah tonggonya secara di siri tidak salah, tapi ketika dia menikah dengan secara negara, dia dapat surat heeh. itu, yaitu salah. Ya makanya seharusnya dia yang salah kan, tapi ya nggak tahu lah kalau aku udah lama nggak balik ke Indonesia dia ingat aku mati kah apa nggak tahu. Tapi kan intinya memang put cerainya itu karena dia mendua. Iya, Oh, rasanya biasa Mbak diduain itu Mbak. ya Allah ya Robbi. Ya Allah ya Robbi ya kuatku anakku ae lah ya. Aku Jadi, wongnya kuat loh termasuk ya Mas, mm, maksudnya ki lah wong lanang pamane ya orang setiap kirim duit kata kalau kamu sayang sama aku kirim duit sekian 5 juta nah buset. Emang kasih sayangku diukur dengan duit gitu ya? mm, Buset. Bojo kayak begitu. memanfaatkan berarti Hmm. namanya. Oke. Jadi memang aku mah kalau nggak di itu nggak dipikir nggak apa-apa, cuman anaknya seharusnya dipikir itu anaknya gitu loh. Jenengan punya pribadi yang lumayan bagus. Pribadi Saman tuh kokoh Mmm, sekali. ya Kokoh terus masa bodohan. insyaallah insyaallah, Ada dendam dengan suami? Saya Mm-mm. saya dendamnya ada yang bener tapi lah wis lah, cuman aku dendamnya sakit hati aja, cuman dendam tuh untuk lah ngapo sih dendam yo nggak ada gunane. Nah Mm-mm. nambah dosa nanti nambah aku sakit batin aja gitu loh. Nah, gitu. Cuma berarti posisi jenengan saat ini memang sudah dipastikan janda secara agama, tapi secara negara belum ada keputusan cerai, Yes, surat-surat masih terpegang, masih bersatu. belum ada mulane aku tuh nanti Januari insya Allah aku pulang ke Indonesia sekitar 2 Amin. bulanan lah. Mm-mm. Nah, lepas tuh aku mau ke sana mau ngurus surat ceraiku. Jadi kalau ngurus surat cerai kan mahal Mas, sampai 6 juta kan Ya, biayanya. karena ada harus harus ada kurir yang melakukan Lah itu. inggih, lah lagian surat apa buku nikahku semua di sana gitu loh. Jadi kan aku susah buat di sini juga. Betul, betul. Rumahku pun di sana gitu. Itu kan rumahnya haknya anakku gitu loh sebetulnya. Terus suami tinggal di mana? Aku memang buat rumah tuh kan seharusnya untuk anakku wedok kuwi, seharusnya untuk anakku yang perempuan itu. Jadi Sampai anaknya piro toh, Mbak? agak satu, Jadi anaknya baru satu dan sudah buat rumah. Terus suami mm-mm. jenengan tinggalnya di mana? Di Blitar. Oh, jadi tidak di Bekasi.
Enggak, di Blitar. Aku tinggal dia, bawa anakku ke tempat mamaku. Dia pengen bae, tadi aku kerja ke luar negeri gitu. Gitu. Ya, namanya aku pengusaha pula ya, pengusaha maksudnya usaha jadi kepala rumah tangga sekalian mae yo. Betul, betul, Ya betul. gitulah. Terus masih ada Semua keinginan untuk nanggung. menikah? Kalau Allah kasih jodoh ya, wong berusaha kan boleh aja ya, ikhtiar mah boleh aja. Cuman ya nggak tahu jodohnya siapa mah nggak tahu. Ya masih ada sih orang masih muda seleranya kok. Duh, loh. Masih muda seleranya kok. Guyon, guyon. Terus saat ini Aku ki posisinya wongnya seneng guyon loh. sudah ada lelaki Guyon yang serius lah aku. mendekatimu? Nah, Sudah adakah lelaki-laki yang mencoba mendekati kamu? Asik. dekati akeh Mas, cumane sing serius ki mbok ora ngerti aku. Ngan atine orang siapa yang tahu. Betul. Ngono lho. Ikuti kata hati Mbak Isi, benar gitu, ikuti kata hati jenengan maunya gimana. Gitu. Terus anak ditinggal di rumah, tinggal sama mama sama bapak. Bapak mama masih ada? Ya masih ada ya Alhamdulillah. kuwi. Bapak Alhamdulillah berarti ya, tinggal sama bapak alhamdulillah, sama mama bareng-bareng. di rumah di Bekasi. Yo. Mama sampean kene ngomai Yes. sampean dhewe apa tinggal di rumah sampean yang sampean beli dari hasil keringat kerja di Singapura itu? Kak, aku ning diomongi Mas, aku ki kayak wong entek-entekan loh. Dulu kerjaku ngoyoku ning Malaysia tuh. Akhir rumah bangun ya rumah di Blitar gitu loh. Sekarang aku rumahku ngontrak, berapa tahun tuh duitku habis gitu loh. Aku kan biyen sudah mau kerja, sudah di Malaysia tuh kerja kan. Jadi rumahku tuh ada di Jawa gitu loh. Jadi sekarang kalau misalkan rumah di Bekasi ini, rumah ngontrak. Nah sekarang bapakku baru bisa nebus rumah itu. Jadi pelan-pelan lah. Ya aku kayak kerjanya kayak baru lahir lagi gitu. Walaupun lama tapi yo wis gitu hukumane Gusti Allah ngono ae lakoni lah ngono Lah ya. biyen piye kok iso? Dan lagian Gimana kok bisa sampai habis-habisan tuh emang diapain? ngene loh, kan saya kan dulu di Malaysia udah ada bisa Bang, rumah saya tuh sekarang di Jawa sebenarnya, itu sebenarnya hak saya, cuman nih kan aku pindah ke Jakarta, jadinya anakku semua di situ. Jadi aku tuh mau ngumpulkan duit itu kayak keluar masuk lah, orang tua nanggung aku, kalau adik-adikku nggak kerja gitu ya. Ya otomatis kita kakaknya kan tanggung jawab kasih makan. Ya tiap bulan tuh kirim ya untuk nyukupi untuk anak sekolah, untuk biaya ini, biaya itu. Alah wis tetek bengek lah wis. Tapi yo aku bola, aku nglakoni yo lillahi taala ikhlas ae, sedekahku karo orang tuane, ngono lho ngadike gitu ae sih, aku nggak mikir aku. Lalu yang di Mikir sih Blitar cumane rumahnya itu dari tapi hasil keringat sampean. jane rumah itu kan aku udah nebus ya. Cumane ya kuwi lagi sengketan itu tanahnya tuh tanah orang banyak, cuman kan aku suruh ngijoli ae gitu loh. Tapi katanya bojonya mantan aku itu katanya dia mau gantiin, mau dibeli rumah itu mau gantiin duit, itu kan duit aku di situ banyak gitu loh. Oh berarti rumah Ya yang di gitu Blitar es. ditempatin mantan suami sampai sekarang dengan istrinya yang baru. Kayaknya begitu di tempat sama dia gitu. Oke. Survive banget ya sampean itu. Sampean itu survive-nya ini. Nggak ada kata-kata yang kalau Mbak Yanti kan kemarin kita ngobrol ketawanya ada, lembutnya ada. Kalau jenengan memang blak-blakan cuawaan lah kalau orang Jawa bilang. Jenengan itu ngomongnya Bener. blak-blakan banget tuh serasa rata dengaling-aling. Yus ngene iki emang cengkemku ngene, paribasan bahasa kasarnya kan gitu. Jadi untuk posisinya jenengan sedang disengketa dalam bentuk rumah itu. Jadi bukan harta gono gini juga sih orang sampean yang nyari sebenarnya kan? Tanahnya tuh sebenarnya ya tanahnya itu sebenarnya jadi hak aku, cumannya salahnya kan almarhumah morotua itu almarhumah morotua sebelum meninggal tuh bilang ini sopo yang ngopeni aku sebelum meninggal tuh akan jadi tanahnya itu akan jadi milik dia. Jadi saya ngerungokne wong-wong tonggone sekitar semua, tapi salahnya nggak ada perjanjian hitam di atas putih jenenge wong tua mbiyen yo. Padahal Tapi tanah aku itu ki ya sudah jenengan bayarin istilahnya. belum Mas, belum. Cumannya memang diwarisi sebenarnya tanah itu diwariskan untuk saya. Cumannya salah jenate almarhumah itu mboknya mantan suami itu enggak tulis hitam di atas putih gitu. Oh, oke. Jadi tapi kan jadi orang-orang kampung tuh semua tahu kalau aku sing ngopeni yang rawat mboknya dari Junjung ke Sumur sampai aku guguran barang weh ke Sumur ke ini wis ngopeni tetek bengek lah wis. Padahal morotuwo ya kuwi. Aku
Aku wis lillahi taala tak lakoni wong seneng karo anake kan mesti ngopeni mboke Betul. gitu loh. Jadi Jadi ya tak terus lakoni dibangun semuter-muter. rumah, akhirnya dibangun rumah di situ? Ya bangun itu sebenarnya rumah udah jadi, cuman kita ngenteni punyanya Mas kakangnya dia gitu. Jadi karena dia jadi rumahnya sudah saya genteni berapa juta Oke. zaman dulu. Oke 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 oke. Jadi jadi rumahnya sekarang tak beneri, wis tak kasih seramik, lantainya, udah dapurnya luas lagi, udah pasang batako apa semua. Wis karek penak bojone lah wisan saiki. Susahnya karo aku senengnya karo DE. Asem tenan jan. Heeh, wis ngono Sing kae lah. sing ngono-ngono ki lho Jen, gimana ya? Kalau aku Aku lek kelingan ngono ya semremet lagi ya, tapi yo lillahi taala lek Gusti Allah ngizinkan itu terjadi ya kun fayakun ngono ya. betul Kon Mbak, betul. nyapo piye aku? Saiki ngene Aku kon wae. nyapo jal. Saya lagi harap Heeh, piye? Sebetulnya gini wae. Berpikirnya sekarang jenengan kalau memang itu rezeki sampean ya kan kembali ke sampean gitu aja. Wes bener daripada gitu mumet loh. mending dewe nyari lagi. Aku sama dengan sampean, Mbak. Wes ijik susahe, Hmm, susahe iki tak ceritake anuku ya, mantanku. Susahe mhm, karo aku, mhm. susahe karo aku, ngger pas susah nanti duit nelpon, aku nanti duit. Tak transfer tak kei bareng Bener. bareng wis enek duwite wis entuk akeh dhek saiki wis mapan, aku ditendang ora mikirne utange, dhek karo wong liya jan Masya Allah. Cuman kan kalau kita mau berpikir dendam terus tuh nggak ada habisnya, ya sudahlah biarkan Memang saja dendam tuh semua kan itu buat pergi. kita heeh, Malah jadi penyakit. Makanya kan sekarang gini, wes males. aku saiki ngeladeni wae jualan es balon, es batu pelan-pelan 1.000 2.000 tak telateni masalah duit kuwi lek memang dadi hakku ya gimana caranya Allah akan punya cara buat menegur orang itu untuk mengembalikan ke aku. Kalau ndak diambil kembalikan ke aku yang penting kan kita sudah punya kemauan buat mengingatkan. Selebihnya Iya, dia ndak mau bayar ya itu haknya dia. Kalau saya sih seperti itu aja. urusannya kalau Gusti Allah lah aku langsung tak serahne Gusti Nah, Allah, Mas. betul Aku betul. nggak iso lo arep nyapo jal, kita nggak bisa buat apa-apa loh. Kadang-kadang jengkel ya Mbak, maksudnya gini, ya Allah itu kan duitku, dulu ngerayunya itu kamu lagi susah, kamu lagi sedih, nelpon minta duit. Setelah dikasih duitnya, tiba-tiba dapat orang lain tempatnya kerjanya mapan, udah dibuang begitu aja. Dan saat kita Mhm, nagih itu cuman besok, 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 besok. Akhirnya pas Lebaran dia minta maaf nih, dia minta maaf sama aku ya Mbak. mhm, Aku minta maaf begini, mhm. begini, begini, utang tetap akan aku usahakan. Jawabanku gampang banget, silahkan rembuk bayar syukur rembuk bayar tanggungan dhewe karo Gusti Allah. Aku wis maafne kue wis rasa akhirnya sampai Mhm, sekarang gak ada komunikasi apapun. Dia mau niat ya kalau wis dia mau ah. niat bayar utang ya pasti telepon gitu. Dia akan mencari saya Iya, kemudian akan membayar lek ora ya ben digo mati urusan DE. iya urusannya tetap jawab di akhirat ngawur ae. Heeh. Ngawur ae banget kan Pak. Iya tetap jawab di akhirat we ngawur ae. Betul. Ojo wani-wani. Namanya hutang 1.000 2.000 ya silahkan tanggung sendiri akibatnya. Iya, kalau saya prinsipnya gitu, Mas. Kalau saya tuh bisa begini, kalau kamu minta, minta gitu loh. Kalau Nah, mau utang, bisa sekalian. utang sampai Nah, sampai kemana aku Uber kalau utang gitu loh. Kalau aku begitu cuman orangnya. kalau sudah di Uber nggak mau ngasih ya wes hak kamu, Ya wes lah urusan urusanmu kamu. karo Gusti Allah. Mm. Kangkung lah, Gusti terserah lah Allah, Gusti Allah. Capek aku, Gusti Allah, Sing nagih wis capek. Gusti Gusti Allah, Allah lebih kaya ngono loh. Bila dia nggak nyaur, mungkin Gusti Allah sing nyaur kan gitu. nah, Gusti Allah aja Gusti Allah. Ya Gusti Allah ya. Nah, sebenarnya nggak keliru. Allah dari dulu kan memang orang zaman dulu kalau wes pasrah ngalah, Gusti ibaratnya kan gitu. Allah. Gusti Iya, Allah itu orang sebenarnya dulu. Gusti Allah. Ya wong Pengucapannya biyen ngono sama. to, Mas. Mm-mm. Nah, Mhm. sampean wis nggak dendam karo bojone sampean, terus nggak duwe ngene. Yang membuat sampean pengen tetep Insyaallah piye? hah? Insya Allah piye ki mau? Ya insyaallah aku sarana dendam insyaallah cuman aku saiki tinggi apa hake anakku gitu. Tapi aku wis nggak ada dendam. Justru aku kalau mau ke sana nanti insyaallah aku mau minta maaf ya aku biyen dadi bojomu ora bener ya sepurane wae sing akeh ngono ae wis titik to. Jadi Mm-mm. lupakan jadi kowe karo aku pangga Oke. temen, Terus anakmu urus urusanmu karo kuwi anakmu sama kamu tuh memang sampai mati pun kamu tetap anak sama bapak tetap kan harus gitu toh tanggung Mas. jawab, tetap harus tanggung jawab dengan Tapi itu yang aku ini kalau aku mbok telantarnya nggak apa-apa tapi anak lah anak kesian ojo. anak kan kurang Ini anak teman wedok. wedok Wah, umur tetap 18 tahun ini baru kemarin 18 tahun. tetap butuh bapak itu nanti kan nyari Ya pasti. tetep butuh bapak itu adekku loh sing cilik itu loh jadi kayak bapak nendi kinten lah ya Oke. Allah. Lalu yang membuat sampean gimana ya? Jenenge wong kan
Nggak ada mbak orang tua mau jauh dari keluarga, apalagi dari anak, dari orang tua. Yang bikin jenengan betah banget di sana kerja itu apa sih? Targetnya apa sih sebenarnya? Targetnya jauh kan pengen rubah nasib, pengen ojo koyo lah aku kalau gini loh Mas, kalau aku neng Indonesia aku kerja apa sih akan ngono toh. Mm-mm. Maksudnya aku wis sukai pekerjaan aku ini, ya maksudnya iso nyekel duit dhewe. Kalau misal aku ning rumah itu aku kerja apa ngono lho. Ya alhamdulillah aku kerja luar negeri ki enek ae iso nutupi iso nutupi apa yang ada yang problem di rumah tuh maksudnya tentang keuangan, tentang ya masa kecukupan anak Mm. sekolah ya aku harus keluar kerja. Tapi Lah posisi ngene iki dijak posisi ini padha. Bekasi cek Hah? kontrak omae. Iya, saiki cek ngontrak aku Mas iki terakhir ngontrak bulan April, mulane arep pindahan kan baru duwite omah neng Cibitung begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya alhamdulillah yo saiki yo cek aku yo cek entek-entekan pokoke wis direwangi apa jungkir walik lah sirah dadi sikil, sikil dadi sirah istilahnya Jadi ngono. targetnya pengen jadi lebih baik. Saiki ibaratnya mek ngomong wis duwe omah paribasane ya. Bar Iya iya duwiti, iya iya, bari amin pindah. yo Terus gitu lah. yang Mhm. membuat apa misalnya gini, aku kudu ngene. Apa sih alasannya? Aku kudu ngene piye, kudu sukses lah, kudu wis lek pamane wis yo golek lek iso rezeki itu kan apa aja, bisa jadi bojo, Mhm. bisa jadi apa Teman. rezeki yang Allah kasih, bisa Mhm. jadi juga rezeki itu kesehatan awake dhewe, itu kan Mhm. semua rezeki to. Lalu Ini yang aku alasannya apa? Mergo anak, mergo wong tua, apa piye? ya karo wong tua karo anak to. Anakku wis kerja tadi saiki aku pengen wong tua aku seneng juga gitu loh, Mas. Seberapa sayang sama anaknya Mbak Yanti? Seberapa sayang sama anakku, ya Allah. Anakku ki mesane lho ora entuk kasih sayang wong tuane ket cilik ket umur 8 tahun lho. Jadi dari 8 tahun Wong tuane. ndak dapat kasih sayang Dadi dari orang tuanya. dadi walaupun aku sayang sama anakku kaya ngopo ya ora iso diomongne ya. Tetap ada Maksudnya ya rasa namanya bersalah. anak ya. Jadi aku merasa bersalahnya kuwi, tapi aku nggak manjakne dia, yang manjakne mbae. Kalau aku sih nggak manjakan, karena aku nggak mau nanti dia susah, nanti kalau kita manja-manja Betul. nanti ke depannya, Nggak ada pelajaran yang didapetin kan? ya, jadi sekarang aku mau dia tuh tetap mandiri, ya ngoceh. Biasalah emak-emak ya ngoceh, nggak bener ya. Tapi lek Kalau ngoceh ya misalnya nangis. kalau misalnya jenengan mengibaratkan rasa sayang sampean ke anak itu sesayang apa? Sayang kaya nyawane dhewe to padha wae. Tapi aku lebih sayang dia daripada nyawaku sendiri bayangno. Sayang seperti nyawa, tapi lebih sayang dia daripada nyawa kita sendiri. Yes, Lek misalnya aku anak sama, begitu. lek misalnya anak sama nonton video iki, arep ngomong piye ro anake? Jo, Jenenge sapa? Putri apa udah ya Putri jadi anak yang solehah gitu loh. Maksudnya sifatnya untuk kemanjaan itu boleh, Mhm. cumane apa jangan terlalu manja nemen ya jangan karena besok ke depannya kan kehidupan sendiri kamu yang lakoni gitu loh. Jadi kalau mamanya ngomong apa ngomong ini itu kucut gitu. Ya, jangan nangis, anakku tuh gampang nangisan loh Mas, dinasehati tuh langsung brebes gitu. Gitu. Makanya Oke, aku udah ngomong piye Kak, mau kan pesen. Kalau tadi yang jenengan sampaikan itu pesan, bukan bukan ungkapan rasa sayang sampean ke Putri. Nah, maksud mmm, itu tadi pesannya sudah kita terima. Ungkapan rasa sayang iya. sampean ke Putri itu apa? Gimana kalau "Oh Nduk, mama sayang banget sama Puput. I love you so much, that's all. I love you so much and then I miss you a lot, pengen nyanding, ya sabar lah, dia kan bilang kangen-kangen gitu mhm, loh, kemarin tuh nangis. mhm, Mama juga kangen, tapi kalau ngeliat anak nangis, ya jadiku jangan nangis, dia bilang gitu. Nanti mama nangis juga. Puput kan keadaan kangen mah gitu. Iya sabar, aku bilang sabar aja Nduk, nanti mama kan di rumah gitu loh. jawabannya cuman sabar, sabar. Ya mau gimana lagi dengan keadaan gini ya, Mbak ya? Iya, lagian kita nggak boleh pulang dulu loh Mas, nanti di rumah yo apa di itu lagi isolasi lagi, di apa Mhm, warantin lagi alah. betul. Lalu itu sudah dari ceritanya jenengan sebelum ke luar negeri itu memang sudah posisi dibilang cerai ya ora cerai tapi sudah renggang dengan suami sampai saiki yo gitu-gitu Nggih, aja. ya Cerai enggak, begitu sampai nikah itu tapi enggak. jadi dianya udah nikah kayak dia katanya tetangga dia udah nikah, tapi beneran tuh Sumari yang mana nggak tahu, ya biar aja namanya aku sebut di sini kan, siapa Mhm. tahu dia ngelihat, Oke, mana tahu. lalu anaknya sampean Nah, di lepas sampean sampean pergi ke rumah mama di mana? Bekasi.
Ya Bekasi. Di Bekasi terus anak sampean diurus, jodoh kan pergi lagi ke luar negeri lagi gitu. Jadi anak Gitu. sampean ki blas nggak dinafkain cuma Mas Sumar, siapa? Mas Sumari? Sumari. Mas Sumari, siapa tahu nonton, jadi dia biar sadar untuk gini loh, nggak ada yang bisa terputus dari anak dan bapak. Kue nggak ngurusi bojomu nggak Memang. popo mas, tapi nek iso anak Heeh. kuwi darah dagingnya sampean. Ojo mek seneng gawe tok enak gawe tapi gak gelem ngurusi gedene. Mbak kuwi. Jadi tidak Ya dinafkahin sama kuwi. sekali Enak dari gawe delap, to. dari 8 tahun pergi sama sampean, tidak pernah kirim uang atau mikirin anaknya gimana makan apa enggak gitu. Mas, tak sen aku nggak ngilang-ngilangi rezekine anakku blas loh. Ya Beneran, Allah. aku sing cari nafkah mulane sampai saiki aku ora dadi penting anakku bisa berhasil saya aku kan gitu. Dewi ranti duit Aku rapopo sepenting sementing anak. anakku di duit. Yo gitu aku ki kayak piye sih entek-entekan lah neng dompet barang tapi sementing aku butuhku nih rumah tuh cukup gitu loh. Apa ketegon delok mama, bapak, orang di sego, pabasan orang di telondok ngene-ngene aduh. Aku lebih baik ning kene walaupun aku peribasane megang $1 di rumahku cukup gitu aja Aku kaliran ramangan ya. rapopo yo, yang penting ning omah mangan. Iya, aku begitu. Aku ki nggak Sama, tegonan wonge jenenge. sama kayak saya. Oke, Atine ora misalnya, tego. misalnya jenengan saya kasih kesempatan, ya siapa tahu, ya Allah kan nggak tahu ya Mbak menggerakkan hati orang. Amin Saman ngomong ya. dengan Mas Sumari itu untuk pesannya, kira-kira apa? Ya kalau kata saya sih, jenengan kan sudah tidak secara tidak langsung sudah tidak ada harapan, sudah tidak ada nggak bisa diperbaiki lagi lah itu ya. Nggak Jadi bisa. nggak bisa, Mm-mm. oke. Pesan buat Mas Sumari, buat anaknya itu gimana? Kira-kira anak itu dia pakai, monggo. Iya. Yo sarunge ya untuk Mas Sumari ya, Sumari bin Rustam ya namanya itu. Rumahnya di? Bapak kan rumahnya di Blitar, Mm-mm. Ponggok. Di Ponggok Blitar. Daerah Dusun Karanganyar. Oke, pesan buat Mas Sumari Ya, apa? ya pesannya nggih Masri, aku nyeloi Masri ya. Nggih Hmm. Masri iki tetep ae walaupun dia bukan bojoku udah ya tetep ae aku nyeloi Masri, akrabe aku nyeloi ya Masri ngono ya. Hmm. Yo aku lek pamane biyen sarunge dadi bojomu, apa dadi bojomu, dadi wis dadi bojomu biyen apa lek enek aku salahku, dosaku ya apa-apa ya aku njaluk sepuro, aku njaluk sepuro dhisik lah jenenge wedok kudu ngalasi karo wong lanang. Ya Betul. tak aku njaluk sepurone sing akeh lahir batin lillahi taala aku wis apa ngapurani sampean wis dadi aku cumane aku ki anakmu kan wis gedhi umur 18 tahun kowe ya sak single send ya ora tau ngirim ya ora tau kabar anak paribasane telepon aja enggak berusaha mencari kabar tuh gimana caranya kan gitu ya anak jenenge anak karo bapak sampai mati taline enggak putus gitu Betul. loh. Aku yo ngomong apa yo ngomong karo anakku jangan ada dendam untuk sama bapakmu gimana mana itu bapakmu ya mah enggak kok puput enggak dendam gitu. Lalu Ya pesan buat, alhamdulillah anakku yang ngasih tetap tetap menghormati orang tuanya puput harus tetap menghormati bapakmu gimana tapi sering karena itu komunikasi nggak bapakmu sama darah. bapaknya? Mas nggak pernah telepon iki wonge nggak pernah Mas blas loh. Sumari, sampean ki ojo gendeng-gendeng to Mas. Wis Emang nafkahi gendeng. ora. Nelpon kuwi anak lho Mas. Sampean ki dosane sampean dosane sampai teko akhirat lho Mas. Kuwi bocah ki butuh sampean lho. Kewajiban lho menafkahi anak itu. Sampean kok kayak gitu ki piye, Jal? Belas belas. Coba ngomong karo bojone sampean soal anake sampean kuwi piye Iyalah ngomongnya. Mas Ri, lah yo Mas Ri, lah wong anak oleh pamane kowe nesu karo aku ya nesumu ya aku lho wis bar nesune Benci cumane ya benci ya. ada benci ya nesu ya miso ya sumpahi terserah awakmu sak lakumu lek lambemu muni ya cuman untuk anak tuh urusan anak ojo mbok ngono nih maksudnya Jangan dicampur adukan. jangan campur aduk urusanmu karo urusanku beda walaupun kan anakku sampai bilang mama kalau misalkan apa bapak kembali sama mama mau nggak bilangku ya aku njak sepurain dong kalau untuk marah salah itu mama nggak bisa aku bilang nggak bisa ya puput nggak sama maksain mak enggak puput nggak maksa mama puput ngerti kok kalau mama nggak mau lagi sama bapak yang ngono tuh anakku wis Ngerti lah itu ya paribasannya. tapi aku nggak pernah memutus silaturahmi sama bapakmu sama kamu namanya anak yang nggak bakal kemana kan gitu cumane aku bilang bapaknya nggak pernah ngubungi gimana anak mau komunikasi Makanya ngomong jajal saya ngomong karo gitu Mas loh Sumari. Karepe sampean saiki piye? karepe Godheke Mas Sumari nggo karepku ki anake. karepku ki bukan goleki kan wis 18 tahun loh umur anak saiki 18 tahun loh orang nek kabare sama sekali gitu loh. Jadi
Anaknya ngengen-ngengen, mah bapak gimana ya sekarang gitu. Enggak ada dendam, Dari pertama enggak ada 8 dendam, tahun, cuman dari 8 tahun sampai ke 18 tahun ya nggak pernah nelpon, nggak pernah ngirim duit atau nafkahi? wallahi bener-bener aku, bener lek aku ngomong, enggak blas. Edan wong kuwi, Mas Sumari. Demi Ojo Demi gemblung-gemblung, Allah, Mas. aku sing golek jungkir Saiki walinya aku loh, umure Mas. bojone sampean piro? Mantan-mantan. Kalau nggak salah dia dulu tahun 78 loh. Tuaan dia 2-3 tahun dari sampean ya? 4. Yes, yes. Sampai anakku loh Mas, sampai anakku itu golek fotone rumah lokasinya neng Google ketuan jadiku, wah ini kayak bodinya bapak ya, kayak badannya Ya bapak. Ya aku Allah. akan ngerti bojoku mbiyen, ngerti pawak iya ki bapakmu, aku kok ngerti. Walaupun rainya mukanya kan di blur gitu kalau di internet Google Google kan di Map. blur gitu ya nggak apa-apa. Kan tadi aku kan ngerti pawakane bojoku ya piye pangga tetap apa dulu kan awor yang ngerti ae kuwi bapakmu lah budine. Kelakuane glagate ngatek kaya wis ngono kuwi lah. Yes. Ya Allah. Muga-muga semoga setelah ini Mas Sumari sadar untuk mencari anaknya. Mbak ada Instagram ya? Iya Nah, ada dan aku ada nanti Instagram. Instagramnya saya taruh di sini sama fotonya sama namanya. Like misalnya yang beliau yang bersangkutan Mas Sumari itu nonton, Mbok yao Mas, ayo. Saman saiki sik enom, sik sehat, sik gagah. Ya, besok lek wis tuwa sing ngurusi Mm. sapa. Saman saiki Lah anak iya mbok pikirane sio-sio. ngono. Anak sampean sia-siakan, anak sampean ndak urusi. Setelah ntar sampean tua sampean datang ke anak, sorry belum tentu anak mau ngurusin sampean. Kayak gitu Mas. Ngono Jadi kuwi lah. engkau makanya banyak orang tua itu tuanya nggak diurusin anak. Banyak loh mbak yang kayak gitu karena dia sendiri nggak menafkahi Banyak. anaknya, dia tidak memperdulikan anaknya. Giliran wis loro, wis parah teko ning anake kon ngurusi anake nggak terima, dhek luwih nggak terima meneh. Lah piye aku wong tuamu padahal kesalahan ada di orang tuanya itu sendiri. Iya, Terus Mas tuh. orang tuanya sampean gimana mbak? Bapak sama ibu sehat semua? Yo bapak sih alhamdulillah ya sehat, yang ngono kae orang tua kan Kerja? kadang yo mule pekerjaan lagi nganggur kabeh. Bapakku kayaknya wis ojo kerja lah Mm-mm. jenenge. Tapi bapakku wongnya nggak iso meneng Mas Tulus. Alah wong Bapakku tua wongnya mbiyen ki nggak iso sama meneng, saja mbak. pengen Nggak orang Jawa, oh nggak orang Sunda, orang apapun. Orang tua kita tuh susah kalau dibilang suruh diem. dulu dia nggak bisa memang aku nggak kerja lah aku mangan apa tuh lagian juga arah Padahal Dewi wis kira kerja ya. ini aku ki pengenku jaluanku bapak wis leren ning omah kan Mm-mm. ngomong-ngomong anakku ya wis gede cumane kan ya karo anak ngopeni putu ae lah ning omah rasa sing aneh-aneh. Mm-mm. Bahasa Tenagaku Indonesia. udah Ngomongnya selalu bahasa Indonesia wae kok sama aku doraro. iya lu aku bahasa Indonesia nih maaf ya bahasa Indonesia aku campur Melayu aku wis Tak apa pun. Pak Sam pun paham. Boleh paham Pak bukan Sam. bukan Mas aku beneran loh aku lek kongkon bahasa aku kalau mau kamu suruh bahasa Indonesia aku kaku kan kelihatan kan ngomongnya tapi kalau kamu suruh Nggak aku kelihatan, aku nggak ja, ngeliatin kok. Aku dengerin kok. yang Hello. jadi kalau aku ngomong bahasa Jawa yo apa medoke ketok tapi kalau bahasa Indonesia tuh jadi kaku katanya anakku mama kok bahasanya kaku begitu lagi mana sih ya campuran Mungkin Melayu kering Inggris mbak. lah Mungkin karena kering. Coba dikasih air pasti lembut. Kanebo. aneh-aneh. Oke. Bapak tapi sehat. Alhamdulillah bapakku sehat ya kadang-kadang biasalah orang tua ya gitu engkau kalau Penyakit makan tua. sambel Terus kalau makan sambel kebanyakan mules iya biasa. Ibu kenapa ibu? ibuku sing lagi ambruk Ibu yang ambruk lagi ngopo, di Mbak? tempat ambruk di tempat tidur lepas dari nggak tahu hari itu kenapa dia lepas dari balik Tegal lah itu Namanya langsung siapa dulu namanya, maaf? nama siapa ibuku Mm-mm. Wastiah Wastia, oke. hmm, Ceritanya langsung gimana? Ibu sakit apa? sakitnya itu kalau tuh katanya guru gara-gara gula itu gula diabetes lah langsung ada yang darah tingginya itu langsung emah gitu loh macam campur kalau misalkan dibawa ke rumah sakit dia udah oke balik tapi kalau dibawa ke rumah selalu kok gitu balik jadi ini keluar masuk rumah sakit gitu loh jadi ngurusi BPJS yang ya langsung baru apa ya dan ini yang terakhir akhirnya kalau dibawa ke rumah sakit terus gulanya terus itu nggak turun-turun ngono loh kok gulanya pangga segitu jadi kan geliang sampai penapa tuh
sampai nggak pernah sadar diri. Pernah itu, tapi 2-3 hari di rumah sakit, orang rumah nggak ngomongin aku di sini pikiran gitu loh. Jadi dia langsung barkui. Nah habis itu udah diputusin rumah aja, jadi bawa ke natural aja, ke tempat apa itu namanya, terapis, untuk natural terapis ya, katanya begitu. Herbal. Lepas itu herbal gitulah. Langsung lepas itu katanya mau eee apa, minuman untuk penurun darah, ini itu. Jadinya alhamdulillah di rumah tuh sampai diinsulin terus loh jadinya. Nah, Sudah aduh. sangat parah berarti itu? Iya, insulin terus, itu aku ngelihatnya ya Allah, sampai aku nggak bisa berbuat apa-apa, aku di sini karena aku di sini juga harus kerja. Kalau aku nggak kerja, yang di rumah nanti gimana, makan, apa semua gitu loh, Mas. Jadi aku tuh kalau aku pulang mesti nggak kalau nggak ada kerjaan mesti kan semua kelaparan gitu loh. Jadi pikiranku, nggak apa-apalah kalian semua yang ngurusin mamaku, aku di sini juga kerja gitu buat makan gitu loh. Jadinya bagi tugas lah begitu. Ya Lalu aku nggak tak kondisi tutupi Ibu ya, tak tedeng-alengan, memang aku keadaanku begini, aku mah orangnya nggak tedeng-aling-aling ya. kondisi Ibu sekarang posisinya? Ya kondisi ibune saiki ya wis ning turun ya, Mas. Tangan itu kan, kalau tangan itu kaku gitu, yang sebelah kanan tuh kaku, selalu goyang-goyang ki lho Nduk, kaku gitu. Kemarin tuh dia ngomong sama aku nggak mau kapan-kapan ya, sebelum berapa bulan kemarin dia ngomongnya, "Mas, suaranya sekarang udah mulai normal, sudah banter, kuping udah bagus dengernya, cuman sekarang makannya tuh masih masih ABCD gitu loh, enggak liane itu enggak mau yang macem-macem." Tapi alhamdulillah walaupun gitu udah masuk lontong, apa semua. Sebelumnya Mas, ya Allah lek sampai ngerti, setiap mambu nasi itu loh, bau nasi itu, selalu setiap bau nasi itu orangnya selalu sorry ya, maaf ya, gitu. Jadi tunggu ada gitu kayak ada 5 menitan loh, itu kuat lama loh, termasuk lama loh kalau sampai 5 menit Tapi kalau Lepas itu gula kan justru bagus, tak boleh makan nasi pun. ya, that's why itu makanya, tapi sekarang dia gula insya Allah bagus karena dia nggak ada pusing-pusing lagi, udah biasa. Kalau dulu kan sebelum semakan tuh, jadi ada ginjal juga dulu, ginjal gak ginjal sedikit gitu loh, ginjal berapa gitu loh. Aduh, mumet aku. Jadinya yang tahu orang rumah Mas, langsung lepas tuh kok setelah ya maaf ya, langsung itu lepas tuh kok tunggu setengah jam dulu baru bisa makan nasi dikit. Jadi dia kayak bau nasi, bau makan apa semua tuh langsung gitu. Gitu. Sekarang udah alhamdulillah ya, tunggu sebentar kalau nggak lapar banget dia mah. Selalu begitu. Oke. Ada kejadian aneh nggak sebelumnya? Sebelumnya kan makanya orang-orang rumah tuh cari kenapa temponya, katanya gini, ini ada orang yang tinggal di dalam rumah tuh, ada barangnya nggak bener, marah sama mamaku apa gimana, ditendang po piye gitu loh orangnya nih mamaku tuh. Ya kita orang awam mana ngerti ada barang apa enggaknya. Jadi mamaku tuh orangnya kan bersih-bersihan. Jadi mungkin bersih-bersih kah bagaimana, nendang dia apa gimana, langsung ditinjak kakinya sama orang barang yang nggak kelihatan gitu. Katanya Pak sana lah yang orang yang ngerti lah. Aku ya wallahualam. Ibu siapa tadi? Ibu siapa tadi namanya? Wastiah. Terus gimana ceritanya? Nah lepas itu katanya ini udah dikasih sama air sama Pak Ustadz sana, nggak tahu Pak Kiai, Pak Ustadz orang mas sekarang gitulah, ya nggak tahu orang pinter, pokoknya gitu ya, kasih air, suruh ngusapin, suruh nganu kaki lah. Jadi kakinya tuh kayak dulu kayak diinjek sama orang itu, sama yang dalam yang orang yang halus itu gitu, barang orang yang nggak kelihatan itu gitu. Tangannya Jadi akhirnya lama-lama tangannya masih keras banget sampai sekarang? Iya, tangannya tuh kakunya tuh selalu tak omongi, bapakku tangkon mijeti Pak, tapi alon-alon pagi sore tuh supaya jangan kaku gitu loh. Nanti pakai minyak daun bidara dicoba ya Mbak ya? Diolesin. Iya, langsung kakinya. Yang lucu nih ki Mas, iki kalau duduk nggak bisa berdiri itu loh, gelibuk gitu loh. Kayak orang duwe kaki itu loh, langsung kayak buntut, kayak aku ngelakoni kayak nggak bisa jalan, pokoknya nggak ada tenaga, katanya lemes itu. Oke. Itu bisa dibilang apa ya, kalau ibuku juga sama soalnya dulu.
kelumpuhan dini gitu loh Mbak itu sebenarnya. Iya, Cuman sebenarnya itu maksudnya jangan berfungsi. sampai lah. Sebenarnya itu berfungsi sekali. Sudah ceritanya Hmm, seperti itu saja? iya, Mm-mm. ya begitulah. Yang di rumah jenengan yang disekap posisinya sekarang ya, yang Hmm, dimaksud itu. hmm. Oke. eh Ibu kayaknya pernah pergi ke suatu tempat. Di mana itu? Di Tegal, Di mana? di Jawa Tengah itu ke Tegal di tak apa dusun apa ya dusun gitu dusun Karang dusun tempat dia dulu lah Di tempat siapa? Karangcegak dusun Karangcegak desa dia dulu Karangcegak. Oh, di saudaranya dia, istilahnya keluarga besarnya di sana. Iya, tempat mbahku dulu, tempat mbahku untuk ngurusi masalah tanah. Buset. Oke, jadi tanahnya gimana? Iya tanahnya ya apa tadi kayak dulu kayak itu anaknya diam-diam jual tanah dia per meter gitu loh, tanpa sepengetahuan Oke. mamaku gitu loh. Jadinya kayak itu jadi tanah yang apa tanpa itu Sengketa. almarhumah mbakku bilang ini jatahnya Wastiah gitu. Dua dikasih Jadi waras jadi begitu. jadi tanah sengketa akhirnya sekarang bahkan Ya, diambil jadinya orang. jadi ini anaknya nih serakah banget, jual-jual tanpa sepengetahuan mamaku, nggak minta izin, Mm-mm, tahu-tahu tinggal sekian meter gitu loh. mm-mm. Tapi masih ada bagian sedikit. Kayaknya masih ada gitu loh. Oke. Jadi gini Mbak, aku melihat mama itu memang real kolesterol kemudian gulanya cukup tinggi. Memang memiliki kadar penyakit yang nyata, yang real. Tapi hanya Iya. ada beberapa hal yang ya itulah kerjaan Cingi ngono kuwi. Sebenarnya ndak diapa-apain Iya. dia itu ndak diapa-apain. Ibu tuh cuma bersih-bersih rumah, nyapu. Mm-mm. Itu tuh bentuknya cuma bentuk kayak daun kering loh Mbak. Ndak bentuk apa-apa. Mm. Dia itu sebenarnya hanya oke, saya rasa memang dia di situ sudah sangat lama. Jadi saya sempat flashback sebelum rumah itu dibangun pun dia sudah ada di situ. Dia sudah ada di situ dan Mm. ibu memang orangnya resik, bersih 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 bersih, dijadikan lantaran lah itu karena dia sudah melihat sesuatu. Dan satu hal, saya Mm. tidak bilang ibu sedang dikerjai orang, tapi Mm. ada yang mencoba mensyarati ibu supaya ibu ngikut, supaya ibu luluh. Saya tidak tahu itu siapa, saya tidak bisa sebutkan, tapi memang ada seseorang yang sedang membuat ibunya jenengan itu buat luluh akan sesuatu. Intinya seperti itu. Iya. Jadi Mm-mm. apa yo ibarat kata itu kontaminasi dari berbagai hal. Kalau saya untuk jin yang di rumah yang ngerasa diganggu, ngerasa diapain itu tuh enggak, itu cuma kamuflase dia aja buat nyari masalah sama kita, buat nyari masalah sama Mm. kita. Dan saya lihat sudah enggak terlalu dia juga enggak mau ikut campur dalam hal itu, tapi dia masih posisinya di situ. Tapi saya enggak bisa ngusir dia karena posisinya sebelum jenengan dia sudah duluan di situ. Nggak enak ya, kita saling Emang rumah menghormati saja. lama. Kita saling Iya. menghormati saja. Ya nggak mau lah Eh, aja ganggu wong tuaku warga aku ning kono lah Mas ngono lho Mas. Kita kan mm, nggak ganggu, justru rumahnya kita openi, kita diajak resiki loh. berbicara saja Mbak, diajak berbicara, diajak ngobrol. Ibu apa-apa bapak selalu ngomong, guang banyu panas. Makanya kan dari dulu orang Jawa tuh bilang, gua banyu panas, amit sene kene sopong, jaluk ngapura, guang banyu panas. Nah Hmm. itulah anda pasornya kami kita sebagai orang Jawa itu. Yang pertama itu, kedua memang sedang ada yang mencoba menghantam beliau. Dari sisi halus saya tidak bisa bilang itu siapa dan alasannya apa, tapi intinya cuma ingin meluluhkan hatinya mamanya sampean. Tapi sorry, mamanya sampean juga pernah melakukan sesuatu yang maaf itu di luar koridor dan itu juga nggak benar. Intinya seperti itu. Tidak perlu kita bahas ya, karena posisinya beliau sekarang sudah mendapatkan balasan atas apa perbuatannya dulu. Dia sekarang sudah menjalani. Sekarang gini Mbak Yanti, jenengan kan harus wajib bersyukur. Bersyukurnya apa? Aku dulu sempat sakit melihat ibuku sakit. Aku sempat pusing. Aku mumet dapat duit segini buat berobat, dapat segini berobat. Capek. Kadang-kadang jujur saya dulu merasa capek. Merasa lelah. Duit Iya. puluhan juta lenyap begitu aja. Pengen beli mobil sampai saat sekarang tidak pernah kesampaian beli mobil. Punya rumah sampai sekarang tidak kesampaian punya rumah. Kalau saya berpikir memang iya saya jengkel, saya benci karena capek gitu loh. Ya Allah ngulik duit kok entek cuma berobat doang gitu. Tapi di sisi lain setelah saya tahu
bahwasanya sakit itu mengikis dosa dari ibu saya bersyukur sama Allah. Alhamdulillah ibu saya dikasih sakit. Jadi atas dosa-dosa masa lalu yang ibu saya derita, yang ibu saya lakukan di masa lalu itu terkikis, kemudian siapa tahu di alam sana beliau langsung dijamin surganya sama Allah karena saat di dunia Iya, amin. dosanya sudah dikikis. Ya, seperti itu kurang lebih. Ya, Jadi alhamdulillah, amin, itu insyaallah. itu sebagai bantalan saja buat Mbak Yanti supaya ya sekarang bersyukur saja Allah kasih mama sakit karena itu cara Allah buat mengurangi Iya. dosa mama di akhirat nanti. Itu. Boleh Iya. boleh Aku dicoba tetap, nanti buat dimandikan pakai air. Aku sudah kasih saran ini belum di WA? Udah kasih air garam ya, apa mandi air garam. Ya, daun bidara dicoba dimandikan. Terus sama daun lompong, ibu suruh nyari lompong, ibu suruh makan sedikit aja nggak apa-apa. Terus makannya jangan disengaja. Makannya jangan disengaja. Seakan-akan nggak apa-apa, toto dimakan gitu aja. Nanti Ya, untuk nggak ngerti pokoknya sampai sepengetahuan dia juga bisa kan. Ya. pokoknya jangan sampai tahu kalau kita niat makan. Pokoknya toto ada dimakan gitu aja. Oke. Jadi ada sesuatu yang perlu saya bersihkan dari mama nanti malam insya Allah foto sama namanya sudah saya terima nanti biar tak bantu doakan dari jauh. Terus nanti kalau yang sakit itu, nggih sami-sami Mbak. Kalau memang ada, jadi ini di sini ini ada kayu Mbak, kayu keras sekali. Kayu ini sangat keras sekali tapi dalam bentuk gaib sebenarnya. Nanti kalau sama nonton videonya pasti terlihat saya begini. Kalau jenengan nonton videonya, saya lagi ngapain, jenengan lagi ngobrol tuh saya ngapain gitu. Jadi kayu itu sangat keras, ukurannya persis kayak satu lengan memang hanya dari sini sampai sini. Nanti kalau nonton videonya bisa tahu. Sini sih. Jadi dari pergelangan sampai ke siku. Panjangnya hanya segitu saja. Persis kayak kayu kering, warnanya coklat dan sebenarnya wujud aslinya dia adalah ular. Sebenarnya itu ular. Bener Mas, Mas, maaf ya tak potong. Aku ki ngimpi loh wisan kuwi, wisan. Perasaan tuh aku kok lak golek mamaku nang ndi, mamaku kok ning poncotan. Itu waktu dhek anu ambruk-ambruke loh Mas, nggak ngomong karo aku apa-apa. Kita nggak ada kita nggak ada komunikasi apa-apa ya. Takutnya tadi kira settingan. Iya, bener Mas, bener. Aku kan ngimpine gini, bilang ke mamaku di mana? Kan aku bilang, "Ma, ngapain di situ poncokan air keluar." Jadi aku yang ngeluarin, jariku tak gawa. Iki loh Mak, aku lihat bungkusan iki tak buka ya Allah, subhanallah. Iku enek tanah lawas, kayak campur kering, campur basah gitu, tanah wis kotor lah. Tak buka itu isinya tanah begituan. Nah, sandingnya kok kayak udah ular ya, ukurannya seperti persis sama sampai ngomong aku loh. Bujel, ular ini bujel. Jadi iya, bener. dia itu ndak panjang, ndak pendek, mah bujel jelek lah ularnya. Bener. Iya, benar sekali. Demi Allah aku bilang bener-bener aku mimpi gitu langsung baruku ayo aku dan dalam mimpi aku tuh kayak tahu itu kayak apa aku tahu ki sopo Mak iki main dia aku ngerti ayo rono balik no tak ngono nih. Lah bahasan dari perjalanan ayo Mak dibalik lagi tinggene wong kono ikan bukan ini kan punyanya yang rumah di sana kita kenal gitu orangnya itu Pak nggak tahu sopo. Aku kenal wongnya langsung wongnya iki langsung mamaku tuh aku bawa aku cari tempat lagi tuh masih dalam perjalanan rumahnya kok tutup gitu loh. Jadi dia ini kayak dilindungi gitu loh orang ini yang buat ini kayaknya. Bukan dilindungi tapi gitu. Memang Allah menghindari kita untuk jadi fitnah terhadap orang itu ya. Saya tidak bilang itu orang terdekat, saya tidak bilang orang yang samain kenal, tapi intinya memang sedang ada yang kurang baik ke ibu. Posisinya seperti itu, tangan itu memang ada kayu seperti gitu, tapi itu ular, wujud aslinya ular, tapi berbentuknya gaib. Sebenarnya jin tetap pengkamuflase. Dan itu memang sedang dikirim oleh seseorang di lengan bab ibu. Jadi nanti ya saya tidak perlu difikirkan Mbak, wis tidak usah dipikirin. Berpikir sekarang begini, tidak usah punya pikiran jenengan sedang dikerjai, sedang diapain wis. Seperti kata-kata kita di awal, orang mau jahat sama kita silahkan, yang penting kita jangan jahat sama orang. Orasan jawil bung, wis ben. Kita ikhtiar dengan cara kita, dengan bantuan Allah mudah-mudahan. Agak susah memang untuk yang di tangan karena sudah terlalu lama ya, sudah terlalu lama dan tidak ditangani. Yang di tangan itu sudah sangat lama, tidak ditangani. Sudah gitu memang penyakitnya numpuk di situ. Nanti kalau golek daun bidara atau minyak daun bidara dioleskan saja Mbak, dioleskan. Nanti saya nanti yang Mbak pesan daun bidara nggak? Pesan minyaknya nggak? Beda, iya pesan aku udah pesan. Nanti kalau pesan jadi dikasih nama ibu sama binnya ya, biar saya khususkan nanti buat yang di lengan itu. Mudah-mudahan nanti ada ininya. Dimandikan pakai air hangat loh Mbak, sering-sering pakai air garam itu yang tak bilang itu. Nah nanti disarankan mandi itu terus makan lompongnya jangan sampai tersadar seakan-akan tidak makan gitu aja
Jadi ibu jangan Iya, sampai seharusnya tahu. tanpa sepengetahuan, iya, jangan sampai dia tahu. Intinya suruh makan taruh di bubur misalnya langsung ditelan gitu. Setelah Iya, setelah dia masuk kemudian dia keluar lagi tidak masalah, yang penting masuk ke perut dulu. iya, Gitu ya oke. Mbak ya. Saya nggak bisa ngasih apa-apa, Mm-mm. mudah-mudahan kita doakan untuk ibunya jenengan. Ibu siapa Mbak, maaf? Wastia, Ibu ya, Wastia. Wastia, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastia. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Ada Ibu Wastia yang sedang sakit di sana ya Allah. Ibunya dari Mbak Yanti ya Allah. Mudah-mudahan apapun yang ada di badan dia ya Allah, yang ada di tengkuk, di bawah leher, kemudian ada yang di tangan ya Allah, itu jin-jin saja ya Allah. Baik itu jin leluhur, baik itu yang sengaja ditanam ataupun dikirimkan oleh orang ya Allah. Mudah-mudahan Kau cabut itu ya Allah, Kau singkirkan itu ya Allah, dan Kau sembuhkan, baik itu sakit karena gaib maupun sakit yang memang nyata karena beliau suka mengkonsumsi makanan-makanan yang berujung hanya dengan penyakit ya Allah. Semoga atas izinmu Ibu Wastia diberikan kesembuhan kesehatan lagi. Amin 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 ya Amin, rabbal amin. alamin. Oke. Nanti saya bantu lagi secara ini, kita komunikasi lewat WA aja ya Mbak ya. Nggih, Mas, Siap. matur Sing suwun penting banget jenengan loh. jangan pernah putus asa, jangan pernah terus Udah, Mas. dikasih pemahaman ke Ibu. Ibu itu orangnya gampang banget pikiran. Itu yang bikin dia Iya, kayak bener, gitu. memang. Dia tuh gampang banget Wongnya terlalu pikir. emosi. Gampang mikir, gampang Tambahno mikirnya emosi, aku, gampang Mas. nangis, gampang nesu, gampang nangis, wongnya kayak gitu. Iku mikirnya anake wedok ning kono ning kene adoh men tanggung jawabe akeh men ngono lho. Nah, Karena lek aku iso malah ngene nanggung Mbak, lek iso adik-adikku. ngene. Dadi kan kuwi kan sing dadi pikiran dhek berarti ming sampean. Nek iso ngene saranku, sampean punya target bekerja. Setelah selesai bekerja, jenengan harus pulang. Jangan kayak saya nanti nyesel. Heeh. Ya mulane muga-muga iki aku ya wis udah Januari insyaallah coronane habis semua aku iso Amin. mulai lah ning omah. Heeh. Ning omah wis standby langsung ning omah ngurusi wong tua, mangan ramangan. Nek iso kan golek modal sing akeh sik, nggo dagang, Iya, tiga bertahan mulane hidup. kuwi Setelah targetku, itu Mas. amin Targetku amin. gitu. Mudah-mudahan dijabah sama Allah. Mbak Yanti ada pesan lagi untuk Amin. Ibu? Pengen ngomong apa sama Ibu? Ya, ibuku sing tak jaluk ya sehat-sehat mah terus, aja Amin ya Allah. pikiran akeh-akeh Amin ngono ya lah. Aku ya Allah. ning kene nyambut gawe. Jadi Mm-mm. kalau pikiran orang tua susah tuh aku juga ning kene susah. Mm-mm. Dadi yang tak jaluk ya dibebasne pikiran, serasa mikir macem-macem, mikir saiki kesehatane dhewe ngono lho. Betul. Enggak usah Jadi mikirin aku saya enggak. juga kasih saran buat Ibu Wastia. Iya. Oke, Bu Wastia ngapunten, saya kasih saran buat jenengan. Kalau jenengan memang pengen, sorry Mbak, kalau untuk sembuh secara total, saya rasa hanya akan ada recovery sekitar 40 sampai 60% saja. Untuk total sudah Enggak tidak apa-apa, bisa Mas. karena sudah sangat terkontaminasi ya, sudah komplikasi. Mm-mm. Jadi untuk sembuh secara total Mm-mm. tidak. Tetap Ibu ketika Ibu mau normal, satu, Ibu tidak boleh banyak pikiran, Ibu tidak boleh terlalu banyak emosional, dendam sama dia punya dendam sama keluarga besarnya. Dia punya dendam dengan satu keluarga. Jenengan punya dendam dengan satu keluarga jenengan itu, saya minta tolong Ibu lepas. Wes pun kersane. Mbak arpi wis garisnya Gusti Allah Bu. Jadi tugas Ibu sekarang, Ibu itu cuma mendoakan anak di rumah, sehatkan badan, tidak usah banyak pikiran. Itu sebenarnya. Tetap bisa seperti biasa, badan itu normal seperti biasa tetap. Cuman kalau untuk kandungan kadar penyakit memang itu sudah komplikasi, sudah akan sangat sulit. Iya, Hanya saja makan dijaga. Penyakit tua Mbak Yes, istilahnya. makan ngerti aku. Kalau Mas. suruh sembuh total sudah tidak mungkin. Intinya yang seperti itu. penting jaga kesehatan, makan dijagalah gitu. Nah ya. gitu. Jadi Bu Wastia lek jenengan niku sayang kali anak jenengan, kalian sayang kali putu-putune jenengan, tur pengen nunggoni putu-putune sampai do sukses, syukur-syukur sampai duwe cicit, kembali ke pikiran jenengan lagi. Jenengan maunya gimana? Kalau jenengan pengen tetap seperti yang saya omongkan, jenengan turutin omongan saya, tapi kalau ndak bisa ya monggo kerso, terserah jenengan saya kembalikan. Karena anak itu sayang sama orang tua. Saman pengen anak sampean lancar, sukses, syaratnya siji tok. Sampean sehat, sampean waras, anak sampean yo lancar nih kalau nanti pikiran piye. Gitu ya Bu Wastia. Ngapunten ya Bu Wastia, saya ngasih saran buat jenengan. Nanti kalau misalnya Ibu bisa nonton di YouTube, suruh nonton aja ini Mbak. Siapa tuh nanti jadi nanti dia terbuka kan pikirannya supaya lebih semangat lagi. Saya doakan Ibu Wastia selalu sehat, diberikan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan nanti kita bantu doa dengan ikhtiar ya Bu. Nanti semoga Mbak Yanti diberikan kelancaran di sana, diberikan kemudahan rezeki juga. Terus Ibu Wastia sehat. Jadi kita bisa sering komunikasi. Nanti insya Allah saya akan bantu sedikit demi sedikit untuk itu isi ular buntung yang nggak enak dilihat itu. Jijik ya Mbak ngelihatnya ya, sumpah. Iya.
Di sini ularnya di sini. Nanti biar tak tak guarangnya sedikit. Jadi dia ngasih tahu dia iki goblok jin iki, goblok jin pekok iki ngene iki. Jadi lah kan dia sendiri kan dia nih posisinya Mbak Yanti nih sorry ya dia datang ke sini itu bentuknya ular terus nempel di tanganku cuman tak giniin tok sekarang dia kaku sendiri dia nggak bisa balikin badannya lagi kan lucu kok toh jin goblok nah dia ngasih tahu dia pengennya aku bisa lemes lagi apa lemesnya lagi itu pakai lompong dibakar ditempelin digebukin di badanku nanti dia lemes lagi nah berarti itu satu bocoran buat ibu kalau tangannya terlalu kaku setelah dikasih daun bidara jadi kan boleh bakarkan lompong itu lompong keladi dobong agak anget-anget dikit baru ditempelin ke badannya ibu ke lengannya ibu. Mampus. Itu batangnya Mas. Batangnya. Jin pekok yang ngono kuwi. Dia yang mengeraskan diri dia sendiri dia nggak bisa ngelenturin. Ya Allah. Mulai ke sini lah. Iya, insya Allah Mbak Alan, sabar pelan-pelan. Insya Allah semua akan jadi baik lagi. Yang penting rasa di pikiran dulu sampean sing ngene, wong sing terdekat sampean kenal jangan. Wis lillahi taala pasrahkan sama-sama Allah. Insya Allah akan berbuah baik. Itu ya Mbak Yanti. Nggih, amin. Semoga ada kelegaan tersendiri, semoga ada sesuatu yang bisa jenengan sekarang sudah lega, sudah menyampaikan apa. Semoga nanti yang nonton juga mengaminkan dan diijabah sama Allah. Sambil nanti kita ikhtiar dengan minyak daun bidara ya. Sama nanti pelan-pelan kita berdoa bersama-sama. Gitu Mbak Yanti. Ya, amin. Nggih. Sembah nuwun, terima kasih, selamat bekerja lagi. Di sini sudah 10:30, berarti di sana 11:30 sudah lewat. Yes, aku matur suwun Mas Tulus. Aku juga terima kasih Mbak Yanti. Sehat selalu di sana, berkah selalu ya Mbak, banyak rezeki. Sami-sami amin, sampai sehat terus. Amin ya Allah. Sukses. Amin ya Allah. Channelnya. Amin ya Allah. Sembah nuwun Mbak Yanti. Terima kasih. Matur suwun ya. Selamat siang, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum orang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah kita sudah ngobrol dengan beliaunya. Jenengan tadi lihat survive-nya ya. Saya pikir gini. Saya tadi sempat berpikir begini. Kalau misalnya teleponan dengan Mbak Yanti, sedangkan kondisinya dia itu dia disakiti laki-laki, kemudian anaknya begini, ibunya sakit. Saya pikir bakal nangis, bakal ada cerita haru gitu. Ternyata enggak, karena beliau itu sangat kuat. Beliau tuh survive, kemudian beliau itu luar biasa. Beliau itu orangnya ya gimana ya? Bisa dibilang dia itu luar biasa kuat gitu lah. Emang orangnya tuh kayak gitu, ceria selalu. Itu aura yang dipancarkan oleh Mbak Yanti. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Mbak Yanti sudah mau berbagi sama kita. Mudah-mudahan ada beberapa hal yang bisa kalian ambil ya teman-temannya. Baik itu sebuah pelajaran dari ya sebenarnya kita terus begini, oh ternyata begini kurang lebih begitu ya. Mudah-mudahan setelah ini ada perubahan baik untuk Ibu Wastia, untuk keluarga besar Mbak Yanti. Semoga Allah mengangkat sakitnya Ibu, diberikan kemudahan untuk anak-anaknya dalam mengurus Ibu, amin ya Allah. Oke, teman-teman, sepertinya hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan di Cermal malam hari ini. Saya mohon maaf untuk segala kekurangan, baik ada kata-kata yang kurang berkenan, kemudian ada sesuatu yang saya ucapkan tapi agak-agak kasar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Untuk kalian yang mau curhat, mau ikut bergabung sama aku, mau telepon, komunikasi dulu ya. Di Instagram gue di bigtulus_bb2. Nanti insya Allah di situ ada nomor WhatsApp. Kalian bisa langsung WhatsAppkan saja isi curhatan kalian. Mas, aku pengen ditelepon dong Mas. Aku pengen ngobrol secara langsung. Boleh, monggo, kerso saya tunggu untuk hari ini ya. Untuk hari ini yang mau DM atau mau ngobrol sama saya, mau kenal lebih lanjut boleh. Mau gabung di grup Rumah Orang Baik juga boleh. Silakan langsung ya, DM-kan saja nomor WhatsApp-nya, sebutkan nama kota, kemudian ketik YT dulu depannya biar aku tahu ya. Terima kasih banyak semuanya yang sudah join. Untuk yang sudah like, terima kasih banyak. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Untuk yang belum, minta supportnya di pencet tombol subscribe dan juga like-nya ya. Untuk yang suka di like boleh, tidak suka di dislike juga nggak apa-apa ya. Saya Big Tulus mengaturkan terima kasih banyak. Mohon pamit undur diri. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah selesai tugas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Ya Allah, sampai keringetan coy.